Silakan Pak Bambang Rahmadi dan Pak Hendri Bendri untuk memberikan penjelasan tentang perkembangan kemajuan Gatensi. Baik, terima kasih Pak Didi sama Pak Radinal sebagai Direktur LSP. Baik, karena waktunya sangat terbatas 30 menit, saya ingin memaksimalkan waktu yang diberikan oleh panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Ketua Umum Gapensi, Pak Sekjen, yang telah memberikan kesempatan kepada Gatensi pada sore hari ini untuk menjelaskan posisi Gatensi, apa yang sudah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan ke depan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Sekretaris, Pak Dr. Bendri untuk menyampaikan laporan tentang Gapensi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Direktur LSP, Pak Radinal, menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Gatensi, LSP Gatensi, dan apa yang akan segera akan kita lakukan. Saya kira kalau ada pertanyaan dari teman-teman daerah mengenai sistemnya, IT-nya, di hadapan kita juga ada Pak Didi. Pak Didi ini yang mendevelop itu sistem keanggotaan Gatensi dan LSP di BPP Gatensi. Saya kira untuk kesempatan pertama saya persilakan Pak Sekretaris Umum untuk menjelaskan posisi Gatensi sekarang. Persilakan Pak Bendri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan perkembangan daripada organisasi Gatensi ini sampai dengan saat ini. Jadi asosiasi kita itu telah terakreditasi, Coba itu tampilannya, screen-nya. Iya, jadi ini sudah tampil. Ini adalah kondisi kita. Jadi kita Gatensi ini adalah asosiasi sudah terakreditasi oleh penetapan dari Dirjen Bina Konstruksi, ya, Kementerian PU dalam hal ini. Dan dari 76, kalau tidak salah ada 76 asosiasi profesi itu yang ada di Indonesia, dan yang terakreditasi hanya 25, termasuk di dalamnya adalah Gatensi. Dan itu adalah ditetapkan oleh Kementerian PUPR, dan itu ada surat penetapan akreditasinya sudah tertayang di sana. Dan sampai saat ini itu kita Gatensi telah berada di 31 provinsi. Jadi masih ada 3 provinsi lagi yang belum karena ada satu dan lain hal. Tetapi itu 31 provinsi itu telah resmi dan mempunyai BPD, Badan Pengurus Daerah Gatensi. Dan sampai dengan saat ini tercatat anggota Gatensi di seluruh Indonesia jumlahnya adalah 25.909 anggota. Ini adalah berikutnya. Nah, berikutnya ini adalah daftar dan tanggal pembentukan BPD Gatensi. BPD Gatensi ini sendiri memang kita kan berdiri sejak 2017 ya. 2017, dan ini memang sekarang kita masuk pada tahun kelima. Dan sejak 2017 itu memang telah dilakukan pembentukan organisasi-organisasi BPD di berbagai daerah, yang itu adalah rincian dari tanggal-tanggal kapan terbentuknya. Itu adalah sejak tahun 2017 sampai dengan 2018. Namun dari semua BPD itu
itu yang betul-betul telah beroperasi itu tidak semua. Karena ada beberapa BPD yang belum beroperasi untuk melakukan proses sertifikat karena adanya kendala asesor yang belum tersedia di BPD yang bersangkutan. Namun ke depan itu tidak lagi menjadi penting nanti karena akan ada pembentukan LSP untuk melaksanakan proses sertifikasi. Berikutnya, screen berikut. Nah, ini adalah sebaran anggota kita ya yang memiliki SKA dan SKT. Ini cukup banyak sekali detail untuk setiap provinsi. Dan kalau kita lihat dari grafiknya, grafik sebarannya, lanjut. Ini adalah grafik sebaran. Dan kalau lihat di sini bahwa yang paling banyak anggota Gatensi adalah di Jawa Timur. Ada 6.648. Ini menunjukkan bahwa betapa teman-teman dari BPD Gatensi Jawa Timur itu sangat aktif sekali, sehingga anggotanya sampai dengan saat ini ada 6.648 dan ini memberikan kontribusi terbesar kepada jumlah anggota Gatensi. Dan di bawahnya kemudian adalah Jawa Barat. Jawa Barat ini juga sangat aktif, ya, pengurus BPD Gatensinya. Itu jumlah anggotanya di situ adalah 3.442. Dan kemudian berikutnya di bawahnya adalah Nusa Tenggara Timur. Ini luar biasa Nusa Tenggara Timur. Di sini tentunya kita juga memberikan penghargaan yang tinggi karena anggotanya di sini adalah jumlahnya 1.976. Ini memperlihatkan bahwa tentunya sebagian besar daripada tenaga-tenaga profesi konstruksi di NTT itu banyak sekali yang menjadi anggota Gatensi. Demikian juga untuk provinsi-provinsi lainnya dapat dilihat, ya. Itu maksimum. Ini adalah sebaran dari anggota Gatensi yang jumlahnya seluruhnya berjumlah 25.909. Nah, kita harapkan tentunya ke depan bahwa anggota Gatensi ini semakin tumbuh, ya, berkembang dan jumlahnya terus meningkat. Dan untuk itu sebagai lembaga asosiasi yang terakreditasi, kita diberikan kewenangan untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi. Dan untuk itu kita telah membentuk lembaga sertifikasi profesi ini dan itu telah ditetapkan dengan pengesahan dalam bentuk pendirian badan hukum perseroan terbatas yang disebut sebagai Gatensi Karya Konstruksi. Dan itu telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan bagaimana proses LSP ini tentunya panjang sekali, ya, cukup berat, kita bekerja keras dan ini juga didukung oleh teman-teman. Di dalam hal ini kita telah membentuk kepengurusan dan direkturnya adalah di sini Bapak Insinyur Radinal dan nanti akan beliau menjelaskan bagaimana proses LSP Gatensi ini sampai mendapatkan lisensi nantinya dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan itu sedang kita kerjakan terus dan untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Radinal untuk menjelaskan proses sampai nantinya kita bisa mendapatkan lisensi. Saya persilahkan Pak Radinal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Hardi Benri, Sekum BPP Gatensi. Yang saya hormati seluruh peserta Munas, Gapensi, pengurus BPD Gapensi seluruh Indonesia. Mohon izin hari ini saya melaporkan perkembangan LSP Gatensi Karya Konstruksi yang mana LSP ini kita bentuk yang kita harapkan supaya bisa bersinergi dengan Gapensi khususnya LSBU. Gatensi Karya Konstruksi itu kita buat oleh BPP Gatensi berdasarkan Akte Notaris nomor 2 tahun 2021 yang mana kita sahkan dalam bentuk perseroan terbatas dengan nomor 059 AH 0101 tahun 2001 tertanggal 7 Januari 2021. Untuk kondisi progres LSP Gatensi Karya Konstruksi hingga saat ini
saya laporkan bahwa kita telah melewati beberapa proses yang mana secara garis besar proses itu, tahapan ini kita bagi ke dalam dua proses, yang mana satunya adalah proses di LPJK dan yang kedua adalah proses di Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Seperti kita lihat di grafik bahwa untuk tahapan pertama yang sebelah atas adalah permohonan rekomendasi di LPJK. Di LPJK kita telah lakukan dan kita telah mendapatkan rekomendasi 104 skema sesuai dengan surat edaran LPJK nomor 05. Jadi 104 skema itu adalah skema terbanyak yang sekarang sudah ditetapkan oleh LPJK. Kemudian di tahap selanjutnya setelah kita mendapatkan permohonan rekomendasi, kita lanjut ke proses apresiasi di BNSP. Itu pun sudah kita lalui. Kemudian setelah proses apresiasi kita lakukan, kita lanjutkan ke dalam proses verifikasi skema. Di dalam proses verifikasi skema dari 104 yang rekomendasi yang kita dapatkan ke dalam LPJK, kita mengambil 59 skema yang kita ajukan kepada BNSP untuk tahap pertama. Karena kita memang harus menyiapkan banyak hal untuk 104 skema itu, diantaranya asesor, yang mana kemarin kita sudah berkomunikasi aktif dengan BPD-BPD Gatensi untuk permintaan pengajuan asesor untuk membantu proses lisensi dari LSP Gatensi Karya Konstruksi ini sendiri. Jadi alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kita sudah menerima hasil verifikasi skema dari tim verifikasi skema BNSP, yang mana 59 skema yang kita ajukan di tahap pertama itu sudah terverifikasi. Kemudian posisi kita sekarang ada di kotak yang warna kuning, yaitu full assessment. Jadi LSPGKK pada hari ini berada di posisi full assessment. Insya Allah minggu depan kita akan deklarasi untuk pengajuan full assessment kepada BNSP. Apabila kita sudah berhasil melewati tahap full assessment, maka kita akan melanjutkan ke tahap witness. Kemudian setelah witness kita akan ditetapkan LSPGKK terlisensi oleh BNSP, dan kemudian kita balik lagi untuk pendaftaran NIB dan OSS ke LPJK dan OSS BKPM. Setelah itu barulah LSP Gatensi Karya Konstruksi bisa beroperasi dan bisa melayani proses sertifikasi secara nasional. Next. Ya, jadi ini yang tadi saya sampaikan. Proses kita sudah melewati proses verifikasi skema dan sekarang kita melangkah ke proses full assessment. Dari hasil proses verifikasi skema tersebut, 59 skema, ada 19 skema dengan jabatan kerja ahli, kemudian ada 31 skema teknisi atau analis, dan kemudian ada 9 skema untuk operator. Next. Sepanjang perjalanan LSP Gatensi Karya Konstruksi, alhamdulillah kita sekarang sudah mempunyai 119 orang asesor yang terverifikasi di BNSP, yang mana dalam tahapannya 33 asesor itu telah mempunyai lisensi BNSP, dan kita melatih sendiri 86 orang peserta pelatihan asesor yang terdiri dari bantuan dari BPD-BPD Gatensi seluruh Indonesia dan juga beberapa asesor dari BUMN. Next. Kalau kita lihat asesor kita sudah tersebar dalam Asesor kita sudah tersebar di dalam ke dalam 22 provinsi
yang mana terdiri dari 119 asesor. Kalau kita lihat ada 2 orang dari Aceh, kemudian 6 orang dari Sumut, 1 orang dari Sumatera Barat, 2 orang dari Riau, 1 orang dari Sumsel, 1 orang Bengkulu, 1 orang Lampung, 3 orang dari Banten, 19 orang dari DKI, 15 orang dari Jabar, 10 orang dari Jawa Tengah, 14 orang dari Yogyakarta, 20 orang Jatim, 2 orang Bali, 2 orang Kalbar, dan seterusnya. Dalam kesempatan kali ini saya mengajak kepada teman-teman pengurus maupun peserta Mukernas bahwa di tahap kedua kita masih akan mengajukan 49 skema kepada BNSP, yang mana dalam hal ini kita masih kekurangan asesor kembali. Jadi kami sangat terbuka dan kami sangat ingin bekerja sama apabila ada teman-teman di daerah lagi yang bisa menyumbangkan asesor untuk pendirian LSP Gatensi Karya Konstruksi ini. Oke, next. Ini adalah flowchart proses sertifikasi yang ada sekarang. Jadi kita bagi dari dalam 4 bagian. Ada bagian yang dilakukan oleh pemohon, kemudian ada porsi dari LSP itu sendiri, kemudian ada asesor dan penguji kompetensi, kemudian dari LSP dan LPJK. Kalau kita lihat, saya akan review secara singkat. Jadi warna hijau itu pemohon mulai menginput data. Dalam hal ini sekarang adalah portal perizinan pu.go.id. Kemudian peserta itu akan menginput datanya. Kemudian data yang diinput ke portal pu.go.id itu akan diserahkan kepada LSP untuk diverifikasi. Dari verifikasi database tersebut kita akan melihat, mengkoreksi datanya apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau sudah sesuai, laporan permohonan sertifikasi akan kita kirim dan kemudian LSP mengeluarkan surat penunjukan tempat uji kompetensi. Setelah keluar tempat penunjukan kompetensi, next. Pandangan umum dibaca satu-satu. Biru. Oke, jadi yang kotak warna biru ke bawah, ketika laporan permohonan sertifikasi telah terbit, kemudian sistem kita akan menunjuk tempat uji kompetensi. Apabila sudah sesuai, maka orange. Next. Maka asesor akan melakukan uji kompetensi dan kemudian akan dicek kembali ada temuan atau tidak. Kalau ada temuan akan dikembalikan kepada kolom yang warna hijau tadi. Apabila tidak ada, maka akan keluar berita hasil uji kompetensi. Next. Ketika berita hasil uji kompetensi sudah keluar, maka pelaksana melakukan tinjauan uji kompetensi. Setelah itu LSP akan melakukan tinjauan hasil terhadap hasil uji kompetensi. Setelah itu masuk ke tim pemutus. Nanti hasil dari tim pemutus itu akan berupa keputusan sertifikasi. Apabila sudah sesuai akan lanjut, apabila tidak sesuai akan kembali lagi ke tahapan awal yang berwarna hijau tadi, pemasukan data. Kemudian ketika data sudah sesuai, maka LSP akan mengeluarkan berita acara keputusan sertifikasi. Kemudian setelah berita acara tersebut sudah diverifikasi, maka akan dilakukan penerbitan sertifikat kompetensi kerja yang berasal dari BNSP dan LPJK. Jadi itulah tadi bagan flowchart proses sertifikasi yang akan kita laksanakan nanti di LSP Gatensi Karya Konstruksi. Next. Oke, mungkin itu paparan saya dari LSP Gatensi Karya Konstruksi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Hardi Benri untuk menjelaskan. Ya, mungkin tambahan ya. Tambahan yang pertama adalah pembentukan LSP ini adalah
tentunya sesuai dengan aturan hukum yang ada dalam bentuk perseroan terbatas. Dan pemilik sahamnya adalah 99% pemilik saham dari LSP ini adalah Gatensi. 99% dan 1% sahamnya adalah milik Gapensi. Jadi pemilik saham di dalam LSP ini ada dua, yaitu Gatensi 99% dan Gapensi 1%. Jadi ini bukan milik perseorangan tapi milik organisasi kita semuanya. Dan kemudian tadi untuk skema itu memang istilahnya mungkin belum begitu paham ya. Itu identik sebetulnya dengan jabatan kerja. Jadi jabatan kerja yang ada di dalam sektor konstruksi. Dan kemudian jabatan kerja ini kurang lebih kalau masa lalu itu identik dengan subkualifikasi ya. Kan ada klasifikasi dan ada subkualifikasinya. Itu yang pertama yang saya perlu tambahkan. Yang kedua saya perlu tambahkan mungkin adalah teman-teman dari BPD akan bertanya, peran dari BPD nantinya di dalam LSP ini seperti apa? Tadi seperti disampaikan oleh Direktur LSP, itu ada dua bagian besar. Coba kembali kepada flowchart proses sertifikasi. Screen-nya. Lanjut sampai kepada opsi peran Gatensi. Opsi peran Gatensinya. Ini, ya itu aja tadi. Kurang jelas kali ya tulisannya. Lanjut lagi. Ini kemudian yang sebelumnya ya. Sebelumnya ini yang opsi peran Gatensi yang besar. Oke, ini ya. Ini opsi peran Gatensi. Tentunya ini peran Gatensi ini bukan hanya di BPP tapi juga di BPD nantinya. Yaitu pada saat anggota Gatensi akan mengajukan permohonan sertifikat, itu akan melalui sistem informasi LSP ya, GKK yang sedang kita bangun. Dan nanti teman-teman di BPD itu akan kita berikan hak sebagai admin. Ya, sebagai admin di mana teman-teman dari BPD Gatensi nanti akan menugaskan admin seperti halnya masa lalu ya. Masa lalu pada saat melalui LPJK itu admin dan tugasnya itu nanti melakukan inputting data. Itu tugas jadi perannya dan tentunya nanti di situ akan ada biaya di situ yang akan diterima oleh admin tersebut. Melakukan input data untuk proses sertifikasi. Dan nanti tentunya akan ada juga seperti ya, proses di dalam LSBU itu dilakukan nanti proses checking lagi datanya, diverifikasi apakah datanya telah memenuhi syarat. Itu yang pada saat tahap awal pendaftaran. Itu adalah peran dari Gatensi. Dan itu bukan hanya di BPD tapi juga di BPP juga demikian, di BPP Gatensi. Kemudian berikutnya nanti setelah proses uji kompetensi. Lanjut di uji kompetensi. Screen-nya tolong screen-nya. Ya, di sini. Jadi pada saat nanti uji kompetensi, ini teman-teman di BPD juga memiliki peran. Yaitu karena apa? Karena nanti harus ada tempat uji kompetensi, TUK. Oleh karena itu saya menyarankan nanti teman-teman BPD melakukan kerjasama dengan tempat-tempat uji kompetensi ada di daerah masing-masing. Apa saja itu? Yaitu balai-balai pelatihan. Balai pelatihan untuk menjadi tempat uji kompetensi. Bisa juga dengan perguruan tinggi setempat. Bisa juga dengan lembaga pendidikan vokasi setempat. Sehingga nantinya uji kompetensi itu dilakukan di daerah dan dikoordinasikan oleh teman-teman dari BPD. Dan pada saat itulah nanti dilakukan uji kompetensi, tentunya di sini merupakan kalau memang teman-teman di daerah nanti bisa melaksanakan itu di daerah, tentunya akan ada biaya yang akan nyangkut di daerah, begitu ya. Kemudian setelah itu nanti dilaporkan kepada LSP di pusat dan hasilnya nanti dilanjutkan sampai mendapatkan sertifikat. Itu adalah peran nanti dari Gatensi di daerah. Dan kemudian karena LSP ini kita hanya bisa LSP ini
mempunyai hak untuk melakukan proses sertifikasi atau sertifikasi di bidang sipil. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan bidang-bidang lainnya yang selama ini juga kita layani, yaitu misalnya di bidang mekanikal, elektrikal, di bidang manajemen pelaksanaan. Karena kita tidak mempunyai hak untuk membentuk LSP untuk bidang-bidang itu, maka kita Gatensi itu mengadakan kerjasama dengan LSP lainnya yang menangani bidang-bidang lain tersebut. Dan untuk itu kita telah melakukan kerjasama dengan Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri atau P3SM untuk memfasilitasi sertifikasi kompetensi anggota Gatensi dalam bidang sipil juga, mekanikal, dan manajemen pelaksana. Dan kita juga telah menjalin kerjasama dengan API, Asosiasi Profesi Elektrikal Indonesia ya, dalam proses sertifikasi untuk bidang elektrikal. Artinya apa? Anggota Gatensi, setiap anggota Gatensi yang membutuhkan sertifikat kompetensi di bidang-bidang lain dapat tetap kita layani, dan kita untuk itu akan kerjasama dengan LSP-LSP lain. Sehingga tidak ada nanti anggota Gatensi yang perlu ya dilayani oleh LSP yang lain, karena langsung Gatensi sendiri yang akan nanti memforward atau melanjutkan ke LSP lainnya agar semua anggota Gatensi dapat kita layani apapun sertifikat yang dia butuhkan. Mungkin itu dulu penjelasannya, dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa kita layani dalam waktu yang tidak terlampau lama tentunya ya, karena kita dibatasi waktu kita. Saya kembalikan pada Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Benri dan Pak Radinal. Waktu sekarang sudah jam 3 pas, tetapi kalau teman-teman daerah yang mau bertanya, mungkin 2-3 daerah. 2-3 daerah, setelah itu kita kembalikan ke Panitia Mukernas. Dari mana? Mike tolong dikasih. Mike, tolong panitia. Panitia. Ya. Tolong disampaikan nanti dari mana. Mike, tolong dikasih mic tuh. Mohon dipercepat karena jam 3 kita harus memulai Mukernas. Ya, 3 pertanyaan lagi dibatasi. Udah langsung aja Mas, Langsung. Terima kasih. Selamat sore Pak Bambang. Selamat bertemu kembali, mudah-mudahan semakin subur. Sebelumnya terima kasih dengan melihat apa yang sudah dilakukan oleh BPP Gatensi. Kita sekarang tahu, paling tidak sekarang sudah tahu sampai mana. Karena kemarin-kemarin kami terus terang yang di daerah kebingungan kalau harus menjawab rekan-rekan yang harus memperpanjang maupun yang ngurus baru. Lah sekarang sudah tahu bahwa sekarang sudah dalam tahap full assessment. Ya, di mana sebetulnya kami perlu mengungkapkan unek-unek Pak Bambang. Jadi gini, kalau melihat situasi sekarang bahwa sebelum rekan-rekan itu mengurus SBU kan justru pertama kali adalah mengurus tenaga kerjanya. Padahal kita ketahui bersama Pak, sudah beberapa waktu yang lalu rekan-rekan itu menggunakan fasilitas perpanjangan. Lah, dalam waktu fasilitas perpanjangan itu memang banyak yang terus enak-enak nggak melaksanakan. Padahal di satu sisi kita itu Gatensi maksud kami itu sudah berupaya semaksimal mungkin menarik rekan-rekan yang tadinya tidak mengambil di Gatensi. Kita berupaya sedemikian rupa biar mulai pada balik, dan alhamdulillah bisa dilihat walaupun belum sedikit dan belum bisa kontribusi ke pusat mungkin juga masih nunggak karena memang untuk hidup sendiri kami masih kurang, tapi
Di antaranya pembayaran-pembayaran itu adalah untuk menarik kembali rekan-rekan yang tadinya tidak ngambil di Gatensi kembali ke Gatensi. Sekarang pertanyaannya, kalau sejak bulan September kalau nggak salah tahun 2000 kita sudah terakreditasi Gatensi, maksud kami bareng sama Gapensi sudah terakreditasi. Lah, dengan proses yang baru sampai full assessment, sampai kira-kira kita terlisensi berapa waktu lama lagi, Pak? Karena apa, Pak? Kami sudah terus terang, Pak, sudah kupingnya sudah bingung menjawabnya bagaimana. Yang tadinya sudah balik dan sudah siap-siap betul mau mengambil lewat Gatensi, itu kita sulit menjawabnya. Nah, yang menjadi kekhawatiran kami, Pak, karena kan teman kami di sisi lain sudah bisa terlisensi. Nanti takutnya Bapak tahu sendiri kalau rekan-rekan pengurus rekan-rekan pengusaha kan wegah kangelan. Kalau sudah waktunya habis ngene dhewe ora iso ya wis balik lagi ke dolan ke luar negeri. Itu, Pak, dari permohonan kami mudah-mudahan tahapan-tahapan itu bila perlu jangan semuanya dulu, Pak. Sebagian dulu, yang penting kita bisa beroperasi, Pak. Segera aja, Pak, karena Terima kasih, Pak. waktunya habis. Satu aja, Pak Bambang. Baik, terima kasih. Karena gini, nanti dilanjutkan karena karena ini tidak terkait dengan Gatensi, kita harus menyelesaikan Mukernas, takutnya ini lewat jam 9. Oke, baik, Pak. Udah cukup satu aja, saya pikir. Satu aja, satu lagi ya. Dari mana? Jawa Timur, ya. Setelah Jawa Timur menahan diri, kira-kira informasi yang kita sudah berikan seperti ini gambarannya. Padat aja, Pak. Jadi nanti biar padat di luar acara ini saya bisa menjawab satu persatu dengan sabar. Silakan Jawa Timur. Terima kasih. Langsung to the point karena acara sudah memulai. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami Jawa Timur, dan kami yang pertama sepakat dengan teman dari Jawa Tengah bahwa kami di daerah ini sudah disambati, Pak. Kalau telinga kami tipis mungkin kami sudah tidak kuat, Pak. Oleh karena itu tadi sudah dijelaskan bahwa posisi sekarang di Gatensi ini masih di full assessment. Nah, dari full assessment ini sampai dengan bisa melayani ini berapa lama? Kami berharap harus ada waktu yang terukur. Jadi kami bisa memberikan kepastian, memberikan rasa tenang, nyaman bagi anggota kami, Pak. Baik. Karena ini, mohon maaf, ini terkait dengan SBU, Bapak. Ya. Jadi kalau teman-teman mau ngurus SBU, tidak punya SKK, juga tidak akan jalan, Pak. Oleh karena itu tolong diperhatikan, dan sekali lagi Jawa Timur tadi sudah disebutkan bahwa anggotanya terbanyak. Demikian, terima kasih. Baik, saya kira pertanyaannya kurang lebih sama. Ingin saya jawab bahwa yang kita sampaikan ke Pak Menteri tadi, ini sama prinsipnya bahwa kita menghendaki ada relaksasi. Dan relaksasi itu dijanjikan Pak Menteri akan segera datang. Tetapi bahwa ada relaksasi dan tidak ada relaksasi, Gatensi dengan LSP-nya bekerja keras. Siang malam kita bekerja keras, bagaimana kita bisa mengejar agar supaya segera bisa melayani. Kenapa? Karena kalau kita tidak memproduksi, maka organisasi juga tidak bisa kita jalankan dengan baik. Saya kira itu percayakan kepada kami bahwa kita bekerja keras dan waktu ini sudah mendesak. Saya tambahkan sedikit. Udah cukup, Pak Bentri, udah jam 3 lebih. Oke ya, makasih ya. Terima kasih atas penjelasan dari pihak Gatensi, karena ini adalah Mukernas, kita lanjutannya karena takutnya kalau kita terus sih nanti akan lewat jamnya. Jadi silahkan nanti setelah itu Bapak sekalian kalau ada pertanyaan bisa langsung ke Pak Bambang atau Pak Bentri di sini maupun atau di boardnya Gatensi di luar. Terima kasih Pak Bambang, Pak Bentri dan teman-teman dari Gatensi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa bicara di luar arena ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus kepada tim Gatensi. Makasih Pak Bambang, Pak Bentri, Pak Kardinal dan Pak Didi.
Terima kasih, kita segera melanjutkan agenda Mukernas karena tadi sudah berkepanjangan, kita udah delay 2 jam. Karena saya kira kalau ini diteruskan, delaynya akan semakin tidak terkontrol. Kepada Pak Ade Sam dan Pak Herdi kami mohon untuk bisa ke depan selaku Wakil SC dan Sekretaris SC. Pak Ade Sam, silakan Pak Ade Sam. Palunya bisa dibawa ke sini Pak Yanto. Oh ya, makasih.